Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rachma Fitriani, Angelia Jehnatul, Putra Hidayatullah, Dea Ananda Irfan. Dengan dosen pengampu, Ibu Nurse Novayanti SCAP, MCAP, SPCAP, MB. Pada mata kuliah patofisiologi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami yang bertemakan edema cerebri. Edema cerebri. Apa itu edema cerebri? Cerebral edema atau pembengkakan otak adalah kondisi yang terjadi akibat penumpukan cairan di otak. Penumpukan atau meningkatnya tekanan cairan ini sering disebut sebagai tekanan intrakranial atau intracranial pressure yang bisa disingkat dengan ICP. Peningkatan ICP dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah dan oksigen yang diterima oleh otak. Edema cerebri ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lokasi cairan dan patofisiologi. Lokasi cairan. Yang pertama, edema cerebri ekstraseluler, yaitu terjadinya peningkatan air terutama dalam substansia alba. Yang kedua, edema cerebri intraseluler, yaitu terjadi ketika air dalam substansia grisea meningkat. Volume intraseluler meningkat di substansia grisea maupun ekstraseluler substansia alba sama dengan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Adapun gejalanya yaitu nyeri kepala dan muntah, penglihatan kabur, barakardi dan hipertensi, penurunan frekuensi pernafasan, dan yang terakhir gambaran papiledema pada fundoskopi. Patofisiologi. Yang pertama, edema cerebri vasogenik, yaitu terjadi oleh kerusakan tight junction endothel yang menyusun blood-brain barrier. Yang kedua, edema cerebri hidrostatik atau interstisial. Pada hidrocephalus obstruktif terjadi karena sirkulasi terhambat. Cairan cerebrospinal merembes melalui dinding vertikal sehingga meningkatkan volume ruang ekstraseluler. Yang ketiga, edema cerebri sitotoksik, yaitu terjadinya kelainan unsur seluler otak, yang dimana pompa Na tidak berfungsi, sehingga ion Na tertimbun dalam sel, yang mengakibatkan tekanan osmotik intraseluler akan menarik cairan masuk ke dalam sel, sehingga sel akan membengkak dan akhirnya pecah. Yang keempat yaitu ada edema cerebri osmotik. Edema ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmotik antara plasma darah intravaskuler dan jaringan otak ekstravaskuler. Adapun faktor resiko edema cerebri ini. Yang pertama, cedera otak traumatis. Cedera otak traumatis adalah trauma akut yang disebabkan oleh jatuh atau kecelakaan kendaraan. Yang kedua, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika gumpalan darah membatasi aliran oksigen ke otak. Kekurangan oksigen dapat merusak sel-sel otak dan menyebabkan pembengkakan dan tekanan. Yang ketiga, tumor otak. Tumor otak dapat menekan area lain di otak atau mencegah cairan keluar dari otak, sehingga menyebabkan peningkatan ICP. Yang keempat, infeksi. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau virus yang dapat menyebabkan cerebral edema. Misalnya, encephalitis atau infeksi yang menyebabkan peradangan di otak. Yang kelima yaitu pendarahan otak. Pendarahan otak terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan bocor. Hal ini menyebabkan peradangan dan peningkatan ICP. Yang keenam yaitu berada di daerah tinggi. Cerebral edema juga dapat terjadi ketika seseorang berada di atas ketinggian sekitar 4.000 meter. Diagnosis edema cerebri. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik yang digunakan untuk mendeteksi rasa sakit, ketidaknyamanan, atau kelainan. Yang kedua, ada CT scan yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pembengkakan. Yang ketiga yaitu ada MRI kepala yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pembengkakan. Dan yang keempat,
tes darah yang digunakan untuk menentukan penyebab pembengkakan. Komplikasi edema salebri. Yang pertama, terjadinya gangguan kognitif. Yang kedua, terjadinya cedera otak permanen. Dan yang ketiga, terjadinya kematian. Adapun cara pencegahan edema salebri ini, yang pertama yaitu gunakan alat pelindung yang sesuai dan memadai guna mencegah cedera kepala, misalnya helm saat naik motor atau pelindung kepala selama olahraga, dan kenakan sabuk pengaman saat berpergian dengan kendaraan. Yang kedua, kendalikan tekanan darah dan kadar kolesterol untuk mencegah penyakit jantung serta stroke. Yang ketiga, naik perlahan-lahan ke daerah daratan tinggi, misalnya saat mendaki gunung. Yang keempat yaitu hindari merokok untuk mengurangi risiko oksidasi dan inflamasi yang berhubungan dengan stroke. Perawatan. Adapun perawatan edema salebri ini, yang pertama yaitu ada osmoterapi. Osmoterapi adalah teknik yang bertujuan untuk mengeluarkan air dari otak. Terapi ini dilakukan dengan menggunakan agen osmotik seperti manitol atau garam dengan kadar yang tinggi. Yang kedua yaitu ada ventriculostomy. Ventriculostomy adalah prosedur yang lebih invasif yang dilakukan dengan menyedot cairan dari otak. Metode ini akan mengurangi tekanan di dalam tengkorak. Yang ketiga ada hiperventilasi. Hiperventilasi bertujuan untuk menurunkan jumlah karbon dioksida dalam aliran darah. Yang keempat ada hipotermia. Yang dimana hipotermia ini bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh dan menurunkan metabolisme di otak, dan juga bisa mengurangi pembengkakan. Yang kelima yaitu pembedahan. Pada kasus edema salebral yang lebih parah, kita mungkin memerlukan pembedahan untuk meredakan ICP. Operasi bisa dilakukan dengan menghilangkan sumber pembengkakan, seperti dalam kasus tumor. Sekian penampilan dari kelompok 6 mengenai edema salebri. Semoga dengan penampilan yang telah kami tayangkan dapat menambah pengetahuan kita semua dan dapat bermanfaat bagi kelompok atau teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga penampilan kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.